kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk pagi hari ini. Minggu yang baru, hari yang baru. Kasih setia yang baru daripadamu. Yang tidak pernah berhenti dari hidup kami. Dan Kau tetap hadir di tengah-tengah kami. Dalam pujian dan penyembahan pagi ini. Saat ini teduhkan hati kami Tuhan. Kami mau terima dan merenungkan. Dan kami mau Tuhan belajar daripadamu. Biar Roh Kudus sendiri yang mengurapi kami. Dengan hikmat, wahyu dan pengertian. Supaya kami terus berjalan masuk di dalam kedalaman kebenaran-Mu Tuhan. Yang akan meluputkan kami dari banyak kesalahan. Yang akan menuntun kami kepada kemenangan. Yang akan membawa kami dalam kehidupan yang penuh dengan kebenaran. Mari Tuhan Engkau sendiri yang beracara atas kami. Dalam seluruh perenungan kami pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di situ saya bingung mau kasih judulnya apa. Tapi akhirnya kalau enggak sih panjang sih. Jadi saya belajar untuk melepaskan diri. Kita tahu semua siapa Nelson Mandela ya. Dia adalah mantan presiden Afrika Selatan yang sudah meninggal. Dia sempat dipenjara selama 27 tahun. Karena dia itu masuk dalam satu komunitas atau dia malah pemimpinnya dari anti apartheid. Dia gak suka dengan perbedaan ras kulit hitam dan kulit putih. Sehingga dia dipenjara selama 27 tahun. Ketika dia lepas dari penjara, ada satu kalimat yang menarik buat saya. Dia katakan begini, saat saya berjalan keluar pintu menuju gerbang kebebasan saya tahu jika saya tidak meninggalkan kepahitan dan kebencian di belakang saya, maka sebenarnya saya masih berada di penjara. Jadi sekali lagi dia katakan begini, saat saya mulai keluar ketika dia mulai bebas keluar dari pintu penjara. Saya tahu bahwa saya harus meninggalkan kepahitan, kebencian, kemarahan yang ada di penjara itu. Kalau saya bawa itu berarti saya masih di penjara. Jadi artinya dia sedang menerangkan bahwa ketika dia di penjara bukan dia saja yang di penjara, bukan fisiknya saja yang di penjara. Tapi juga jiwanya. Karena di penjara itu pasti gak enak. Ada banyak kekejaman, tindasan, penghinaan, pelecehan yang dia alami. Dia mengalami satu hal yang contoh yang tidak enak. Pasti banyak yang tidak enak. Dia masuk di sel yang kecil, sempit, kotor pastinya gitu ya. Tapi satu ketika dia pernah diperlakukan dan sering diperlakukan. Sipir penjara yang jahat-jahat gitu ya. Yang kejam. Dia digantung, digantungnya terbalik. Kemudian dia dikencingin. Nah itu salah satunya aja ketika dia di penjara. Tentu itu tidak diterima dia sekali, dua kali, 27 tahun. Pasti banyak peristiwa yang dia alami dan begitu memahitkan hidupnya. Tapi dia memutuskan, saya harus meninggalkan kepahitan, kemarahan, kebencian itu di penjara. Dan saya akan hidup bebas. Sehingga pada tahun 1994 ketika dia terpilih menjadi presiden Afrika Selatan, apa yang dia lakukan? Dia panggil sipir penjara yang pernah memperlakukan dia dengan kejam. Sipirnya ini udah ketakutan. Wah sekarang kan Nelson Mandela udah jadi presiden. Pasti dia di apa-apain. Tapi waktu ketemu dia bilang begini. Pertama kali yang harus aku lakukan sebelum aku menjalankan tugas sebagai presiden adalah memaafkan engkau. Luar biasa ya. Karena dia menyadari dia gak mau dipenjara dengan kepahitan. Dia gak mau dipenjara dengan kebencian, dendam. Dan itu efeknya banyak sekali. Tapi dia bilang hal pertama yang aku harus lakukan
sebelum aku menjadi presiden adalah memaafkan engkau. Dan kita tahu ceritanya ketika dia jadi presiden. Dia lepas dari penjara kemarahan, kepahitan. Kita akan ambil contoh bagaimana kita melepaskan kepahitan dan kebencian yang kita ambil dari satu kehidupan tokoh Alkitab Yusuf. Kita akan buka Kejadian 41 ayat 51 dan 52. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Sebenarnya siapa sih orang yang paling takut waktu Yusuf itu lepas dari penjara? Dan bukan cuma bebas aja, tapi dia ternyata dari penguasa di Mesir. Pasti yang paling takut itu istrinya Potifar. Istrinya Potifar itu pasti gemeter. Wah, kira-kira nih begitu lepas saya mau diapain ini sama Yusuf. Wong sekarang jadi penguasa. Sedangkan faktanya dia difitnah. Sehingga dia masuk penjara. Tapi bukan itu yang dilakukan Yusuf. Bahkan ketika Yusuf itu pesan sama juru minuman, mungkin sih udah gak marah kalau sama juru minuman. Walaupun dia diperpanjang 2 tahun karena lupa juru minumannya. Yusuf kan bilang gini, nanti kalau kamu bebas ya, bilang sama juru minuman. Kamu bilang sama Firaun, aku ini tidak pernah berbuat salah. Dan aku pengen segera pulang ke rumah bapakku. Tapi ternyata juru minumannya lupa ngasih tahu. Baru ingat 2 tahun kemudian, ya udahlah Yusuf tidak marah. Karena toh 2 tahun juru minuman juga yang teringat dia. Tapi kalau kita lihat kemudian Yusuf itu malah mendeklarkan di dalam ayat 51 ketika dia punya anak. Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku. Dia udah lupa sama dia di penjara diapain. Dan kemudian kepada rumah bapakku. Kan dia waktu bilang sama juru minumannya itu bilang, aku tuh udah pengen pulang ke rumah bapakku. Tapi dia ketika dia jadi pemimpin, dia tuh Tuhan yang melupakan aku kepada kesukaranku. Orang kalau yang ingat sama kesukaran itu terus yang diceritain kesukaran, kesulitan, kejengkelan, kemarahan itu. Tapi Yusuf berani memberi nama anaknya Manasye karena Tuhan membuat dia lupa dengan kesukarannya. Dia lebih baik mikirin ini Mesir mau diapain ketimbang dia harus mikirin apa yang di belakangnya. Dan kemudian ketika dia punya anak lagi Efraim, dia bilang gini, Allah membuat aku mendapat anak bermultiplikasi dalam negeri kesengsaraanku. Yang dia lihat adalah bahwa dia bisa mengembangkan diri. Dia tambah punya anak, ya kan. Walaupun negerinya kesengsaraan, dia mengalami di Mesir itu mengalami hal-hal yang pahit. Tapi dia bilang, Efraim, Allah yang membuat aku mendapat anak. Allah yang membuat aku lupa dengan kesukaran. Allah yang membuat hal yang jelek ini direka-reka jadi baik. Kejadian 50 ayat 20 dan 21. Ini juga yang sebenarnya Yusuf punya alasan untuk marah sama saudara-saudaranya. Waktu ada bapaknya ya udahlah ditahan. Nanti ya kalau bapak meninggal sudah saya mau balas. Kira-kira kalau orang yang punya kepahitan, kemarahan, kejengkelan, kebencian pasti akan lakukan itu. Jadi saudara-saudaranya juga takut. Jadi saudaranya datang, bapak tuh pernah pesen loh supaya kamu itu jangan ngapa-ngapain kita. Kira-kira seperti itu. Dan Yusuf bilang gini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Yusuf tahu banget saudaranya tuh pengen bunuh dia. Tetapi sekali lagi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut.
Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Di sini kita lihat kembali Yusuf itu menyadari banget bahwa Allah yang mereka-rekakan. Ketika dia kasih nama Manasye, Allah yang membuat aku melupakan. Ketika dia mengasih nama Efraim, Allah yang memberikan kepadaku bermultiplikasi, mendapat anak walaupun di negeri kesengsaraan. Ketika saudara-saudaranya datang, Tuhan lagi bilang Allah yang mereka-rekakan untuk supaya aku bisa menjadi pemimpin untuk memelihara bangsa yang besar. Jadi bagaimana kita bisa melepaskan kepahitan kita, kemarahan kita, kebencian kita. Mari kita belajar seperti Yusuf. Dia sangat sadar bahwa di dalam kehidupannya walaupun lewat sebuah tekanan, tetapi Allah ada di situ. Allah yang akan melakukan semua. Kenapa? Ya kita lihat aja sebelum Yusuf menjalani dan mengalami itu. Dia adalah anak manja yang punya jubah yang indah. Dan apa ya kalau orang Cirebon bilang tukang wadul ya. Tukang wadul. Saudara-saudaranya jahat lakukan sesuatu dia wadul sama bapaknya. Jadi dia dikeselin. Waktu itu dia lakukan itu semua sebagai anak yang paling dikasihi. Dengan gaya pakai jubah yang mahal dan indah. Dan dia merasa pasti bapaknya juga percaya sama dia. Belum hikmatnya belum jalan secara bebas, secara besar. Sehingga dia jadi tukang wadul yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Tapi ketika dia melewati semua itu dia menyadari Allah sedang membentuk hidupku. Kepahitan, kejengkelan, kemarahan, kebencian itu tidak dipelihara. Kita seringkali memelihara kebencian, kemarahan, jengkel sama orang yang menyakiti kita. Tapi mari kita belajar seperti Yusuf. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa melepaskan itu semua. Karena Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Dia mereka-rekakan. Ada orang nyakiti. Ya dia merekakan supaya mendatangkan kebaikan. Mungkin kita jadi orang yang dalam apa ya, nggak enteng kuping. Ada orang enteng kuping, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Itu biasanya akan ketemu sama orang yang banyak menyinggung. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Sabar, sabar ya. Jengkel, suruh sabar. Nanti kalau kita doa, Tuhan berikan aku kesabaran. Biasanya pasti ditemuin sama orang-orang yang bikin kita jengkel. Karena untuk tahu kita sabar kan mesti kita ketemu sama orang yang menjengkelkan dulu. Baru kita tahu bahwa kita sabar. Jadi bagaimana kita melepaskan kepahitan, kebencian sama seperti Yusuf dan Nelson Mandela. Yaitu ketika kita belajar mengerti bahwa Tuhan yang ikut intervensi membentuk sesuatu. Kita perlu tanya, Tuhan aku lagi belajar apa sih ini? Itu yang pertama. Yang kedua Roma 12 ayat 21 mengatakan demikian. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita sulit sekali untuk berbuat baik terhadap orang yang gak baik sama kita. Dan kita pikir saya mau balas. Malah saya kalau dengar tuh saya mau balas lebih jahat lagi. Waduh gak kira-kira ya. Alkitab mengajarkan kalahkan. Kalau perkataan kalahkan itu berarti kita harus aktif. Aktif berperang, aktif melakukan banyak hal lah. Untuk membuat kejahatan itu dibalikkan menjadi kebaikan. Kita belajar. Gampang enggak? Enggak gampang. Saya bergumul sekali untuk berbuat baik terhadap seorang yang menyakiti saya. Satu ketika di dalam pelayanan saya di negara tetangga. Saya ini ketua ketua yayasan di negara tetangga. Waktu ingin membuat sebuah penerimaan siswa baru. Kami membentuk formatur, ada timnya, ada PIC-nya yang menangani penerimaan. Tapi tentu saja karena kami ini dari yayasan yang mengangkat, mereka harus kasih report terus dong. Nah satu ketika saya ketemu dengan
orang tua, calon orang tua yang bilang begini, Bu Ina, waktu itu panggilannya masih ibu di sana ya. Bu Ina, nanti besok penerimaan SMA ya. Saya itu nggak tahu. Karena kan sudah ada panitianya sendiri. Tapi harusnya saya kan diberitahu laporan. Oh iya, saya bilang, oh iya besok ya. Nah, saya tanyakan kepada PIC-nya ini. Benar besok itu penerimaan SMA? Iya betul katanya gitu. Oh kok saya kelewatan gak dikasih tahu ya. Saya biasa ngomongnya biasa. Dijawab apa? Dijawab begini. Kalau ibu apa-apa mau tahu pegang aja sendiri, urus sendiri. Kira-kira jengkel apa enggak? Wah jengkelnya segondok begini saya. Saya ini ketua, dia karyawan. Hari itu juga saya pecat bisa. Tapi jawabannya begitu. Saya yayasan. Ketuanya lagi dijawabnya begitu. Kalau ibu apa-apa mau tahu ya udah pegang aja sendiri ibu. Loh kan kewajibannya dia mesti memberitahu kami dari pengurus yayasan kapan penerimaan. Toh satu kali kalau ketemu jalan buntu kamu pasti panggil kami dari yayasan. Waduh saya jengkel sekali, sangat jengkel. Saya menahan diri, tapi nahan diri. Kenapa? Kan tahu nggak boleh jengkel sebenarnya, tapi saya jengkel. Terus saya panggil dia. Kalau saya mau terus terang ya, dia ngomongnya di sini nih, di sini. Jadi berarti orang Gracia, tapi zaman dulu nggak usah dicari, percuma sia-sia. Orangnya sekarang udah nggak di situ. Jadi saya turun ke bawah, kita makan waktu itu dan saya panggil dia di tempat yang sepi. Saya bilang kamu nggak pantas loh, kamu jawab begitu. Kan saya harus tahu. Waktu saya panggil dia, saya ngomong begitu, kamu tuh gak pantas ngomong begitu. Harusnya kamu gak boleh begitu. Dia langsung klebat balik, gak jawab A gak B. Aduh saya semakin begini ya, menyesal kenapa saya panggil dia lagi. Maksudnya saya mau kasih tahu. Saya cerita sama wakil saya telepon sampai rumah. Dengan kejengkelan luar biasa saya telepon. Ketika wakil saya terima telepon saya, dia tiba-tiba terima juga telepon dari sekretaris yayasan. Ternyata si anak itu, karyawan itu wadul sama sekretaris yayasan. Dan yang menyedihkan buat saya adalah sekretarisnya ini percaya laporannya. Bahwa katanya saya di depan orang banyak, saya maki-maki dia. Padahal saya tidak lakukan itu. Tapi kebenaran karena saya lagi ngomong sama wakil saya cerita itu, jadi dia bilang, Bu tunggu. Ini Ibu Ina juga lagi cerita hal yang sama. Tapi tetap sekretaris itu percaya kepada laporan. Saya tahu nggak? Saya tahu firman bahwa saya tidak boleh membalas dengan kejahatan. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Biasanya saya akan datang kalau lagi nggak ada apa-apa saya akan kontrol di kantor yayasan itu, di kantor sekolah itu. Ya seminggu 2 kali 3 kali lah saya datang. Tapi kali itu menahan diri karena saya kalau ke sana saya ketemu orang itu. 2 minggu saya bergumul dengan Tuhan. Saya bergumul Tuhan susah sekali. Dia itu hidupnya ada di tangan saya nih. Sepertinya kalau ngomong orang dunia ya. Saya pecat aja sampai saya lapor ke pusat. Pasti lebih bela saya daripada dia. Itu pikiran saya. Tapi saya bilang, tapi Tuhan aku gak boleh begitu ya Tuhan. Aku gak boleh. Tapi daging itu gak enak. 2 minggu saya bergumul untuk mengampuni. Tuhan ajar aku mengampuni, memaafkan. Suka tak bayangin wajahnya dia, jengkel lagi gitu ya. Terus aja sampai 2 minggu. Saya memutuskan untuk datang dan ketemu dia. Karena gak mungkin gak, saya datang. Saya ketemu dia. Dan saya percaya pertama kali saya ketemu dia. Saya panggil dia. Padahal karyawannya banyak di situ. Tapi saya panggil dia. Apa kabar? Gimana penerimaan? Udah beres? Gini. Bla bla. Dia cuma melotot aja ngeliatin saya. Selesai. Saya sudah melepaskan kepahitan. Saya sudah biasa sekali, dia yang kaget sebenarnya. Karena dia mungkin juga sudah setelah sadar barangkali dia juga takut. Tapi saya tetap tidak mau berpikir bahwa dia punya kesalahan. Saya tetap baik. Selanjutnya langkah kedua saya sudah biasa ke situ. Sudah biasa.
ngecek kantor, nyapa-nyapa ke sana, melihat apa yang situasi sekolah waktu itu. Sudah biasa karena saya cuma melepaskan. Memang tidak gampang, 2 minggu saya bergumul. Padahal tidak mungkin saya tidak kontrol dalam 2 minggu harusnya. Tapi susah mengalahkan daging. Selanjutnya sampai sekarang saya baik sekali sama dia. Bahkan 3 bulan setelah itu saya ditelepon sama sekretaris saya. Bu, beresin hidupnya. Dia lagi punya banyak pergumulan. Teman kantornya semua disakiti sama dia. Saya bilang saya akan datang dengan pendeta. Kalau saya sendiri yang datang, kan biasanya dinaungi sama pendeta sih di sana. Kalau saya datang sendiri nanti saya balik lagi itu yang tadi. Sudah saya lepas saya comot lagi. Saya bisa marah-marah. Tapi tidak. Sebelum saya bertemu dengan dia, dia sudah panggil saya. Minta didoakan. Saya bilang semua kebaikan kita itu tidak pernah sia-sia. Akan menolong banyak orang. Bahkan yang berbuat jahat terhadap kita. Bagaimana kita melepaskan kepahitan adalah dengan mengalahkan semuanya itu diganti dengan kebaikan. Filipi 3 ayat 13b. Di B ya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ya, jadi tadi sudah dilupakannya seperti Nelson Mandela juga melupakan, Yusuf melupakan. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Janji-janji Tuhan ada di depan kita. Rencana Tuhan ada di depan kita. Itu yang difokuskan. Jangan toleh sana, toleh sini, cerita sana, cerita sini, kecewa sini. Biasanya orang kecewa, orang marah, orang pahit. Itu kumpulnya sama orang-orang yang sama. Tipenya sama, yang sama-sama pahit. Apalagi kalau misalnya ini misalnya aja ya. Orang gak suka sama Ibu Nani. Nanti cari temen yang sama-sama gak suka sama Ibu Nani. Gak suka sama saya. Nanti cari temen. Wah nanti kalau ada temen yang bener gak suka. Oh iya pernah merasa disakiti atau pernah tersinggung dengan kata-kata Ibu Ina. Nah itu ngumpul jadi satu. Mari kita belajar mengarahkan diri. Gak usah ke kiri ke kanan. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tuhan punya mau dan kemauan Tuhan itu selalu sempurna dan terbaik buat hidup kita. Arahkan diri sama hal-hal yang seperti itu. Gak usah cerita sini, ngeliatin sana, ngeliatin sini. Itu sia-sia gak ada gunanya. Tidak pernah menolong kita untuk kita maju di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 13 yang keempat. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Banyak orang menyelesaikan masalah bukan dengan mengampuni, bukan dengan melepaskan, bukan dengan melupakan. Tapi sudahlah saya gak mau bergaul sama dia. Sudahlah saya gak mau ketemu sama dia. Apakah itu beres? Tidak. Sekali waktu kita ketemu, kita akan marah lagi. Tapi kita harus bereskan. 2 minggu saya bergumul, akhirnya saya ketemu. Saya kalau ketemu, kalau masuk ke kantor itu, saya bisa saja sapa karyawan-karyawan yang lain. Banyak, diemin aja dia, anggap dia gak ada. Tapi saya tidak mau seperti itu. Ketika saya mengampuni, saya harus ketemu dia. Dan orang yang pertama saya sapa adalah dia. Supaya membuktikan bahwa saya itu mau beberes dengan dia. Entah dia sadar atau tidak, bagi saya gak perlu untuk tahu. Seperti Nelson Mandela. Kalau dia sudah jadi presiden boleh-boleh aja kan. Dia gak usah panggil itu sipir penjara. Paling hidup dalam ketakutan sendiri. Tapi dia gak mau. Dia mau bereskan, membuktikan bahwa dirinya memang sudah tidak punya masalah di dalam dirinya. Gak ada pahit, gak ada jengkel, gak ada marah. Jadi dia panggil sipil penjara. Dan dia katakan, aku memaafkan kamu. Beres. Yusuf mendeklarkan, selalu mendeklarkan. Dan dia ketemu dengan saudara-saudaranya. Dia bilang kamu mereka-reka tapi aku mereka-reka untuk, Tuhan mereka-reka untuk kebaikan.
Jadi kita perlu sekali untuk mengampuni, untuk ketemu dengan orangnya, untuk membereskan. Jangan semua itu dianggap selesai. Udah gak apa-apalah, aku sudah gak ada apa-apa kok. Pasti ada apa-apa. Nanti aja belum ketemu. Mungkin gak ketemu sama orang itu, ketemu orang lain kita akan bereaksi yang sama. Nah, saya mau katakan, orang yang pahit, orang yang benci, orang yang marah, itu ada efeknya. Belum tentu terhadap orang yang membuat kita marah, membuat kita pahit. Tapi ada efeknya buat diri kita, juga bisa orang lain. Kadang-kadang ya, kalau kita capek, kita kesel di pekerjaan, pulang ke rumah, siapa yang kena? Istrinya, anaknya. Istrinya, anaknya kan jadi korban. Padahal kan yang membuat kesal, membuat marah itu orang lain. Nah, orang yang pahit itu bisa membuat kesalahan yang besar di dalam hidupnya. Kita akan lihat Mazmur 106 ayat 32 sampai 33. Saya di situ bilangan dulu atau Mazmur dulu aja. Mereka menggusarkan dia Tuhan dekat air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Orang yang pahit seringkali keluar dari mulutnya ada banyak keteledoran. Kenapa Musa pahit? Musa pahit karena akibat bangsa Israel. Tapi akhirnya apa yang dialami Musa? Dia teledor dengan kata-katanya. Kita lihat bilangan 20 ayat 7 sampai 12. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tuhan tuh ngomong begini, ini kan umat Israel lagi marah di Meriba karena tidak ada air. Dia lagi marah, Musa tanya sama Tuhan, Tuhan ini gimana nih marah nih katanya gitu. Tuhan bilang ya sudah ambil tongkatmu, kamu ngomong sama bukit batu ini. Nanti akan keluar. Tapi Musa ketika mengumpulkan jemaah supaya ngeliat mujizat Tuhan. Dia bilang gini, apa supaya aku ngeluarin air. Nah itu sudah salah. Yang kedua dia pukul itu bukit batu 2 kali lagi. Jadi kita melihat di sini kenapa Mazmur tadi ngomong karena Musa pahit hatinya dengan bangsa Israel yang jengkelin sekali. Ngedumel terus. Kalau seneng muji-muji tapi sedikit kena tantangan gak pernah belajar itu 10 tulah di depan matanya. Tuhan buat keajaiban. Nyebrang laut Teberau Tuhan bikin keajaiban. Banyak Tuhan bikin keajaiban. Di Mara Tuhan bikin keajaiban. Tapi sampai di Meriba tetap aja marah. Jengkel sekali Musa. Dia pahit. Dan kepahitan yang membuat dia tidak teliti mendengar apa yang Tuhan katakan. Dia bilang, dia cuma suruh ngomong tapi dia pukul. Karena mungkin dia otaknya sudah mikir kan suruh pakai tongkat ya. Padahal cuma ngomong aja tongkatnya diacungin tapi dia pukul 2 kali. 1 Petrus 1 ayat 14 mengatakan demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kapan kita itu bodoh? Saat kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Saat kita tidak mengerti tuntunan Tuhan, kita itu bodoh. Kehendak Tuhan suruh ngomong, dia pukul saat kebodohannya. Dan seringkali kenapa kita tidak mengerti kehendak Tuhan? Menurut saya Musa bukan orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Tapi kali ini dia gak dengerin perintah Tuhan dengan cermat.
Karena apa? Hawa nafsu, karena kejengkelan, kemarahan itu semua kan daging, semua kan hawa nafsu. Jadi hati-hati. Kalau kita mau mengambil keputusan, kalau kita mau bertindak, jangan lagi bodoh. Lagi marah, lagi jengkel, terus kita bertindak. Tapi mari kita belajar. Kepahitan, kebencian, kemarahan itu masa-masa kebodohan kita. Akibatnya Musa dikatakan di dalam bilangan tadi ya. Bilangan tadi sudah sampai ayat 12. Bilangan 20 ayat ke-12 coba. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Akibat kepahitan, kebencian, kemarahan, kesalahan besar itu membuat Musa tidak masuk ke Kanaan. Harun juga. Dan itulah kepahitan harus kita selesaikan. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Penuhi hidup kita dengan kasih, maka Tuhan menutupi banyak kesalahan. Tuhan pun dengan kasihnya menutupi banyak kekurangan dan kesalahan kita. Tetapi kebencian, kejengkelan, kemarahan menimbulkan pertengkaran. Mari kita belajar untuk melepaskan diri dari kepahitan. Introspeksi di dalam diri kita. Masih ada gak dendam sama orang? Masih adalah kejengkelan sama orang? Masih ada kemarahan sama suami atau sama istri? Masih ada hal-hal yang terpendam yang menghalangi kita untuk masuk ke tanah perjanjian. Yang bisa menghalangi kita untuk hidup berdamai dengan orang. Kita introspeksi. Ayat penutup. Tidak ada tadi, Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kita tidak mengampuni orang, Tuhan bilang aku tidak mengampuni. Orang yang tidak diampuni berarti masih nempel dosa. Adakah dosa itu bisa tinggal di surga? Jadi belajar, lepaskan kepahitan. Karena lewat kepahitan, kemarahan, dendam, kebencian itu membuat hidup kita masih di penjara jiwanya. Karena itu kita belajar terus untuk melepaskan. Enggak gampang. Tapi kita berlatih, lama-lama jadi gampang mengampuni. Saya teringat satu kesaksian disampaikan almarhum Bapak Daniel Cipto. Saya selalu ingat, dia menyaksikan ada seorang ibu yang aktifnya luar biasa melayani di gereja. Sangat aktif, sangat mengasihi Tuhan dalam pandangan manusia. Satu hari dia meninggal. Dia meninggal. Anaknya dia, menantunya dia kalau nggak salah, seorang pendeta. Terus satu ketika di saat jenazah itu belum dikubur, si menantu ini dapat penglihatan. Ibunya dalam kedukaan, di visionnya itu, rohnya tentu saja sedih. Pokoknya menandakan ibunya itu tidak senang-senang di surga gitu. Si menantu ini kemudian berdoa sama Tuhan. Dia sedih dan dia kaget sekali karena mertuanya ini adalah orang yang dalam kasat mata jasmani itu orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia benar-benar berkorban untuk melayani Tuhan dan dia adalah pelayan Tuhan yang baik, luar biasa. Sehingga pada waktu dia meninggal pun banyak orang-orang bersaksi di situ bagaimana pelayanannya dia yang luar biasa. Tapi ketika dia melihat rohnya itu sedang terbelenggu. Dia kemudian bertanya sama Tuhan. Tuhan, kok bagiannya mertua saya begitu ya? Katanya, apa ini benar? Penglihatan yang benar? Atau gimana Tuhan? Kemudian Tuhan bilang begini, sudah 3 kali aku menegur dia.
Jadi ibu ini ternyata adalah seorang ibu single parent yang ditinggalkan dan disakiti oleh suaminya. Tuhan bilang, ampuni suamimu. Gak bisa Tuhan. Ampuni suamimu, tidak bisa Tuhan. Sampai 3 kali Tuhan bilang, aku sudah bilang. Dan ibu ini bilang gini, Tuhan tuntut aku yang lainnya. Tapi satu itu aku gak bisa penuhi, yaitu mengampuni suamiku. Alkitab mengatakan, jika kau tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Karena itu mari kita masih punya kesempatan untuk mengampuni. Belajar untuk tidak memegang kesalahan orang. Memegang kejengkelan terhadap orang. Mungkin sudah disakiti, mungkin kita ditipu, mungkin kita dibohongi. Tapi mari kita mengampuni. Lepaskan pengampunan. Lepaskan kepahitan hati. Lepaskan kebencian. Lepaskan kemarahan. Supaya kita benar-benar merdeka. Seperti Nelson Mandela mengatakan, aku akan tinggalkan dan aku gak akan bawa. Karena aku tahu kalau aku bawa itu, aku bebas secara fisik. Tapi aku tidak terbebas secara jiwaku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami tahu Engkau selalu mengingatkan kami. Ada begitu banyak orang mungkin di sekitar kami yang pernah mengecewakan kami. Yang membuat hidup kami tidak enak, yang menyalahkan kami ketika mungkin kami menganggap kami sedang melakukan yang benar, yang membuat hati kami pahit, yang membuat kami marah dan benci, bahkan mendendam. Tapi lewat firman-Mu pagi ini lepaskan kami dan kami mau melepaskan diri untuk mengampuni setiap orang-orang yang sudah menyakiti kami, setiap orang-orang yang sudah mengecewakan kami. Entah itu yang ada di bawah kami maupun yang ada di atas kami. Entah itu orang yang jauh dari kami yang sekarang ini mungkin sudah jarang bertemu. Ataukah orang yang terdekat dengan kami. Siapapun Tuhan. Tetapi kami mau mengambil keputusan pagi ini. Untuk kami melepaskan pengampunan. Untuk kami melepaskan dari kepahitan. Untuk kami terus mau berbuat baik. Kalaupun sudah jauh biarlah kami boleh menjadi orang yang mendoakan mereka. Tuhan, biarlah kami benar-benar dilepaskan dari penjara yang mengikat jiwa kami. Mungkin secara fisik kami tidak terpenjara, tetapi jiwa kami terus mengalami kepahitan, kemarahan, kejengkelan, kekecewaan, dan banyak hal yang harus kami bereskan. Kami menyadari Engkau selalu mengampuni kami jika kami datang kepadamu. Karena kami tahu Engkau Allah yang penuh dengan kasih yang sempurna. Ajar kami terus Tuhan untuk melihat ke depan dan melepaskan diri untuk mengampuni orang, mengambil keputusan Tuhan untuk terus kami berjalan di dalam setiap kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, di dalam hidup kami, supaya benar-benar kami boleh memiliki kehidupan yang benar-benar Tuhan, semakin dikuduskan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak. Bapak, saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Bapak, Engkau sendiri yang akan terus beracara atas bangsa kami. Kami tahu saat ini ada banyak kemelut yang sedang terjadi akibat kenaikan BBM. Tapi kami berdoa Tuhan, hanya damai sejahtera-Mu yang dapat meredakan itu semua. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan turun tangan, menjamah akan setiap orang-orang yang penuh dengan kemarahan, kebencian terhadap pemimpin-pemimpin yang sudah mengambil keputusan untuk boleh mengupdate harga daripada BBM. Bapak, Engkau sendiri yang akan menolong seluruh aparat keamanan juga untuk dapat bertindak dengan baik dan bijaksana. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan terus memberkati akan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biar apapun yang mereka putuskan Tuhan, benar-benar menjadi keputusan-Mu sendiri untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi bersama Kabinet Indonesia Maju. Bersama dengan seluruh wakil-wakil dari daerah-daerah. Engkau sendiri Tuhan yang akan menolong mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk masalah apapun di kepolisian maupun di departemen yang lain. Kami berdoa biarlah Engkau tetap campur tangan. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan membuktikan hal-hal yang sebenarnya.
Kami berdoa hanya pertolongan-Mu Tuhan yang akan membuat bangsa kami menikmati yang terbaik. Dan berkat-berkat-Mu yang turun dan tercurah atas setiap upaya-upaya untuk mensejahterakan bangsa. Biarlah boleh dinikmati benar-benar oleh rakyat. Dan segala upaya yang diambil sebagai ketetapan maupun keputusan pemerintah. Benar-benar dikawal oleh kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa sebagai warga negara Indonesia. Jadikan kami walaupun kami hanya bagian kecil. Menjadi warga negara yang terus mengasihi bangsa ini. Memberikan kontribusi yang walaupun kecil. Kami menjadi warga negara yang taat. Warga negara yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapak. Bapak kami juga berdoa saat ini untuk hamba-Mu Ibu Nani. Yang pagi ini Tuhan akan menuju kembali ke kota Sion. Biarlah perjalanannya diberkati oleh Engkau Tuhan. Segala apa yang sudah dikerjakan dalam pelayanannya di Temanggung. Semuanya Tuhan kami percaya memberkati jemaat-Mu. Yang ada di sana bahkan yang mengikuti streaming. Dan perjalanan pulangnya juga tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ada banyak hal yang masih harus dikerjakan dari kota Sion ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai terus hamba-Mu ini Tuhan. Untuk mengerjakan dan menuntaskan setiap rencana-Mu. Baik bagi kota Sion, bagi Indonesia, bahkan bagi bangsa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sendiri memberkati akan persekutuan kami setiap pagi di tempat ini. Terus kami tolong Tuhan untuk kami boleh menjadi pemuji-pemuji dan penyembah yang semakin berkenan di hati-Mu. Hidup kami tidak pernah berhenti untuk menjadi pemuji penyembah-Mu. Bukan hanya di tempat ini, tapi sepanjang hidup kami. Kami terus membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang berbeda. Karena hidup kami penuh dengan pujian dan menyembah Engkau. Baik di dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam seluruh waktu-waktu kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan percaya Engkau yang terus akan mengerjakan di dalam hidup kami perkara-perkara yang heran. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami melakukan seluruh kegiatan kami, biarlah kami boleh terima pengurapan yang berasal daripada-Mu. Kami terima Tuhan, urapan yang baru yang Kau turunkan atas kami. Yang akan menguasai pikiran kami dan hati kami. Seluruh jiwa dan seluruh pengertian kami Tuhan. Dengan urapan yang baru ini kami dimampukan Tuhan. Untuk berpikir seperti Kristus berpikir. Kami dimampukan Tuhan untuk melakukan seperti apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, biar mata kami memandang terus kepadamu dan dipertajam untuk melihat setiap kehendak-Mu. Dengan telinga kami yang mendengar suara-Mu Tuhan. Sehingga lewat pendengaran kami boleh mengerjakan apa yang Engkau mau atas hidup kami. Mulut bibir kami diurapi Tuhan. Sehingga perkataan-perkataan yang membangun, yang membangkitkan, yang memberikan nafas ilahi akan menjadi berkat buat banyak orang. Kami percaya Tuhan, hati ini Tuhan, hati ini perlu pengurapan-Mu untuk dari hati kami keluar dan terpancar kehidupan. Sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang ajaib dan luar biasa. Semua kepahitan hidup kami, semua ketegar-tengkukan, penolakan kami terhadap kebenaran dan kejengkelan kami, bahkan ketidakmampuan kami Tuhan untuk mengikuti Engkau. Biarlah ditundukkan saat ini dengan kuasa urapan-Mu. Kami boleh dibebaskan daripada semua hal-hal yang tidak Engkau perkenan dari hidup kami. Kami percaya Tuhan, tangan-tangan kami menjadi tangan yang ajaib. Tangan yang akan mengerjakan seluruh pekerjaan kami, pelayanan kami, tugas-tugas kami. Dengan pertolongan pengurapan-Mu, dengan pertolongan-Mu kami boleh mengerjakan dengan ajaib. Sehingga apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil.
Kami percaya Tuhan kaki kami akan melangkah terus untuk menopang kehidupan kami berjalan kepada kebenaran. Kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau sudah menudungi kami dengan seluruh pengurapan yang baru pada hari ini. Dan kami percaya firman-Mu menetap dalam hidup kami dan kami boleh berjalan di dalam setiap tuntunan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami terima berkat yang terbaik. Berkat yang datang dari Bapa di surga. Kasih Tuhan Yesus yang akan meliputi kami dan kami percaya Roh Kudus yang akan terus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semuanya itu. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.